Shalom Ibu Marta dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai pandangan hidup, nilai-nilai Alkitabiah, kurikulum inklusif dan kurikulum kosong. Pandangan hidup atau worldview adalah sebuah kerangka kerja keyakinan dasar yang menyeluruh tentang bagaimana kita memandang kehidupan dan menjalani kehidupan kita. Kurikulum harus membantu para siswa untuk menjelaskan siapa mereka sebagai manusia di dunia ini. Jika dikaitkan dengan pandangan hidup secara Kristiani, kurikulum harus mempertimbangkan tema-tema Alkitabiah seperti penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan juga penggenapan. Kurikulum Kristen juga harus mencakup implikasi dari menurut penciptaan Allah, perintah agung, dan juga amanat agung. Kita mengetahui bahwa pandangan hidup Kristiani berdasarkan pada pernyataan Allah dalam firman-Nya, yaitu penciptaan, Alkitab, serta inkarnasi Yesus Kristus. Pandangan hidup Kristiani sangat penting bagi dasar kurikulum. Hal ini agar kurikulum berdiri sesuai dengan nilai-nilai Alkitabiah. Nah, apa sih hubungan antara pandangan hidup, nilai-nilai, dan kurikulum? Kita mengetahui sekolah wajib memiliki kurikulum. Melalui kurikulum tersebut, baik guru maupun sekolah akan mengajarkan nilai-nilai tertentu kepada peserta didik. Nilai-nilai yang diajarkan itu merupakan cerminan dari pandangan mereka tentang dunia dan orientasi kurikulum mereka. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai nilai-nilai. Menurut Van Han Brummelen, nilai-nilai merupakan bagian terkecil dari seluruh pandangan hidup. Hal ini dikarenakan nilai-nilai dijadikan sebagai penentu atau penunjuk arah dalam kehidupan. Nah, nilai-nilai Alkitabiah bukan hanya berbicara mengenai nilai moral saja, tapi juga nilai-nilai lainnya. Seperti pada contohnya ada nilai politis, ekonomi, komunikatif, dan lainnya. Nah, dalam kasus 4 dijelaskan secara tidak langsung bahwa guru harus menciptakan suasana kelas yang penuh kasih dengan nilai-nilai sabar dan juga menggunakan karunia-karunia untuk membangun sebuah komunitas dalam kelas. Nah, apa sih itu kurikulum? Menurut pasal 1 butir 19 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, disitu menjelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan juga pengaturan yang berisikan tentang tujuan, isi, bahan pengajaran, dan bagaimana cara menggunakannya. Nah, serta sebagai pedoman untuk penyelenggaraan suatu kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Kurikulum sendiri terbagi menjadi dua, yaitu kurikulum implisit dan juga kurikulum kosong. Nah, apa sih itu kurikulum implisit? Nah, kurikulum implisit sendiri adalah sebuah kurikulum yang berisikan tentang nilai-nilai yang ada dalam kelas dan juga topik-topik yang disampaikan dalam kelas. Kurikulum tersembunyi ini merupakan nilai-nilai atau pembelajaran yang harus dimiliki oleh siswa. Nah, hal ini harus disadari oleh para guru. Mengapa? Karena para guru ini memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai kurikulum yang hidup. Selanjutnya yaitu kurikulum kosong. Kurikulum kosong merupakan topik-topik yang akan diajarkan oleh pihak sekolah pada para muridnya dengan alasan tertentu atau alasan tersendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai guru sebagai kurikulum yang hidup. Apa maksudnya? Jadi, guru sebagai kurikulum yang hidup ini merupakan guru tidak hanya memiliki tugas untuk menyampaikan teori-teori kepada para siswa, namun juga untuk mentransformasikan siswanya agar memiliki nilai-nilai Alkitabiah, agar memiliki karakter nilai-nilai Alkitabiah tersebut. Berikut adalah pandangan hidup dan nilai-nilai Alkitabiah yang perlu dimiliki oleh seorang guru. Kita tahu bahwa begitu banyak pandangan yang ada dalam dunia ini. Namun, di sini ditegaskan bahwa pendidik Kristen harus memiliki pandangan yang berpusat pada 3 mandat, yaitu mandat penciptaan, amanat agung, dan perintah agung. Di mana ketiga mandat ini diintegrasikan sehingga guru memiliki nilai-nilai kasih, kesabaran, kemampuan, serta mampu membentuk suatu komunitas kasih di dalam pembelajaran di sekolah, dan guru sebagai role model dan sebagai kurikulum yang hidup yang mampu untuk menerapkan pembelajaran yang bertransformasi pada Kristus. Guru sebagai kurikulum yang hidup, kata yang kerap kali kita dengarkan,
Untuk itu, mari kita benar-benar memaknai bahwa guru sebagai kurikulum yang hidup yang mampu mengantarkan siswa pada transformasi di dalam Kristus. Di dalam guru sebagai kurikulum yang hidup, guru perlu memiliki pandangan yang sesuai di dalam kebenaran firman Allah. Guru perlu memperhatikan baik dari konsep-konsep kurikulum, baik itu kurikulum implisit, kurikulum kosong, ataupun beberapa kurikulum, baik kurikulum tersembunyi, yang dimana di dalamnya tersebut juga guru memiliki pandangan yang sesuai arah, bahwa kebenaran firman Allah yang perlu diterapkan, kebenaran firman Allah yang dibukakan di dalam pembelajaran yang ada di sekolah. Kiranya dari presentasi kami, teman-teman semua dapat memaknai bahwa pandangan hidup yang sesuai adalah pandangan hidup yang ada di dalam kebenaran firman Allah. Dan kita sebagai calon guru, sebagai kurikulum yang hidup, kita mampu mengantarkan siswa pada pengenalan akan Kristus lewat metafora-metafora yang ada, lewat generatif Alkitab, dan lewat bagaimanapun caranya, wahyu umum, wahyu khusus, dan segalanya yang Allah berikan kepada kita untuk kita rasakan sampai saat ini. Terima kasih. Kiranya presentasi yang kami berikan, baik dari kami di kelompok 3, dapat benar-benar memberkati kita semua, dan kita dapat memaknai bahwa pandangan hidup kita, bertransformasi kita hanya kepada Kristus. Dan kiranya di dalam presentasi kami ini, teman-teman dapat mendapatkan insight yang baru yang memperkuat kita semua di dalam mempersiapkan diri sebagai calon guru Kristen yang akan turun ke dalam lingkungan masyarakat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.